lagi sama Ranran. Kali ini kita akan lanjutkan kemarin ya perhitungan neptu. Kalau kalian masih baru di sini dan belum tahu bagaimana menghitung neptu, silahkan buka di video Ranran yang part 1. Di sana kalian akan tahu bagaimana kita menghitung neptu. Tapi nanti juga akan Ranran tuliskan lagi di deskripsi seperti yang kemarin. Kita mulai dengan neptu 13. Neptu 13 ini kalau dari primbon ya, dari primbon itu disebutkan bahwa orang-orang yang lahir di bawah neptu 13 merupakan orang yang senang dipuji, pandai berbicara, baik hati, selalu menjaga kerukunan dengan saudaranya, tapi jika marah akan sangat jelek. Jadi jika marah akan sangat jelek. Terus kemudian dia suka terjaga di malam hari tanpa alasan yang jelas. Dan satu lagi yang nilai plusnya di sini adalah dia termasuk orang yang pandai berdagang. Jadi neptu 13 ini sebenarnya very mild ya orangnya, very mild. Kita lanjut kita lihat bagaimana dengan kartu untuk neptu 13. Upsi. Biar dulu. Oke, lalu open. Untuk rekan-rekan teman-teman Ranran, Rinrin dan Ranran di neptu 13. Wisanggeni untuk neptu 13 ya, Dewi Kunti dan Bathara Kala. Wisanggeni ini merupakan salah satu kesatria Pandawa ya. Di sini dituliskan Cukat Rengginas. Jadi untuk neptu 13 dia termasuk orang yang sangat rajin. Kemudian dituliskan pesannya di sini, api yang tak pandang bulu, siapa saja yang berani bersinggungan akan terbakar. Kebenaran hidup akan diperjuangkan, pencarian kesejatian diri, kebesaran hati untuk menerima takdir. Ini untuk Wisanggeni ya. Jadi cocok tadi bahwa orang-orang neptu 13 itu merupakan orang-orang yang pemberani dan sangat ulet dalam bekerja. Jadi Cukat Rengginas. Kemudian Dewi Kunti ini luhur ing budi. Ini cantik sekali Dewi Kunti tuh. Tidak perlu memaksakan jika belum saatnya tiba. Keingintahuan berlebih akan membawa ke dalam situasi yang menyulitkan. Kebesaran hati untuk rela menerima, kasih sayang tulus tanpa membedakan, penuh perjuangan dan pengorbanan hidup. Jadi ini pesannya adalah mungkin untuk orang-orang yang neptu 13 ya, tadi kan dibilang bahwa dia tidak mau kalah ya. Jadi ini semoga orang-orang yang punya neptu 13 lebih bisa menerima, jadi nggak perlu memaksakan diri kalau belum saatnya tiba. Jadi lebih semeleh istilahnya dalam bahasa Jawa. Kita lanjutkan ke yang Bathara Kala. Bathara Kala, bidung api ruang. Ini niat buruk dalam menciptakan membuat selamanya tidak berjalan sempurna. Jadi untuk Bathara Kala ini sebenarnya peringatan agar meluruskan niat. Jadi neptu 13 itu kan termasuk orang yang sangat beruntung ya, kemudian dia suka menjaga kerukunan, baik hati, pandai bicara, senang dipuji, terus kalau marah
jadi apa, bisa sangat berbahaya. Jadi ini lebih baik mengikat api kemarahannya. Jadi pesannya itu untuk neptu 13. Kita lanjutkan ke neptu selanjutnya, yaitu neptu 14. Untuk neptu ke-14. Oke. Jadi neptu ke-14 ini, bentar ya, kita baca dulu apa yang dikatakan primbon untuk neptu 14. Neptu 14 ini merupakan Jack of Trade. Jadi dia bisa melakukan banyak hal. Kemudian kalau punya keinginan ya, karena dia Jack of Trade, dia punya bakat di semua bidang. Jadi dia cepat sekali menguasai suatu bidang. Dia itu kalau sedang belajar, dia itu sangat memperhatikan. Jadi kalau diajari atau diberi penjelasan, dia akan mendengarkan dengan seksama. Tapi kekurangannya di sini disebutkan dari primbon, dia itu sedikit malas, sehingga untuk mencapai keberhasilan atau kekayaan itu agak sulit. Kemudian tapinya lagi, bagusnya lagi, dia adalah orang yang baik hati. Jadi ini orang cerdas, sangat perhatian ketika belajar, tapi mungkin agak sulit kaya. Kemudian dia baik hati. Jadi orang 14 saya kira masih termasuk orang baik. Langsung saja kita ambil kartunya. Ada bagaimanakah sifat orang 14 dan apa pesannya. Oke, kita buka saja. Ini ada Gareng, ada Puntadewa, dan Raden Antasena. Kita mulai dari si Gareng. Gareng ini tumindak becik. Jadi memang benar orang 14 itu orang-orang baik. Kemudian bekerjalah tanpa mengharapkan pamrih. Jangan memiliki jika bukan haknya. Manusia diwajibkan untuk terus berusaha, tapi Tuhan yang punya kuasa. Jadi ini untuk neptu 13 memang benar dia orang yang neptu 14 itu memang benar orang yang baik. Jadi tanpa pamrih, walaupun dia tidak disebutkan beruntung ya, beruntung untuk jadi orang kaya, tapi saya rasa dengan semua keahliannya dia pasti bisa lah. Dia punya usaha. Kemudian di sini lagi-lagi dari Puntadewa ini keutamaan menjadi manusia unggul dengan sifat adil, menimbang dengan seksama apa yang menjadi keputusan terbaik untuk bersama. Lagi-lagi menunjukkan orang yang baik. Tidak ada manusia yang sempurna yang tak luput dari goda. Hanya laku prihatin yang akan menyelamatkannya, melepaskan segala keterikatan dunia menuju nirwana. Ini untuk neptu 14. Jadi I think it's very clear ya, sangat jelas sekali bahwa dua kartu menunjukkan bahwa neptu 14 itu adalah orang yang baik. Orang yang baik, mengutamakan olah diri dan olah batin. Kemudian tidak mengutamakan duniawi. Mungkin itu kenapa kok orang yang neptu 14 itu dibilang di primbon tidak akan terlalu kaya. Dan yang terakhir Raden Antasena di sini adalah Sembrono Parikeno, mendobrak ketidakadilan dan kesewenangan yang sedang terjadi. Jadi kalau yang ini menurut Ranran itu adalah pesan. Jadi untuk orang neptu 14 ketika bertindak terutama untuk saat-saat ini ya, silahkan dipikirkan baik-baik. Walaupun di sini Sembrono Parikeno
dituliskan bahwa apapun yang kalian pilih itu akan menghasilkan. Jadi bahkan di saat itu sesuatu yang dilakukan gerusa-gerusu ya, tapi di sini adalah pesannya adalah lihatlah sebaik-baiknya, jangan terlalu gerusa-gerusu, dipikirkan dulu. Kalau bisa pilihlah jalan untuk kebaikan semua. Itu untuk orang neptu 14. Kita lanjutkan ke neptu berikutnya, neptu 15. Jadi kalau orang neptu 15 ya, neptu 15 ini disebutkan sebagai orang-orang gejarah atau dia memiliki wibawa untuk memerintah orang lain. Kemudian keras, tegas, usahanya juga cukup, rezekinya cukup, banyak sahabat, yang menyenangi akan tetap suka, banyak sahabat ya. Kemudian banyak juga yang menyenangi dan akan tetapi suka berargu argumen untuk masalah perkawinan dan sopan santun. Jadi dia paling nggak suka kalau ada orang yang nggak sopan dan masalah perkawinan dia tuh paling pivnya ya, jadi paling membuat dia sebel itu masalah perkawinan. Jadi kalau untuk masalah perkawinan dan sopan santun dia malah sering adu argumen, jadi suka bertengkar malah untuk masalah itu. Tapi kalau dari skill-skill yang lain dia tuh cukup usahanya akan cukup, kemudian rezekinya juga cukup itu yang lebih penting ya. Cukup itu lebih penting daripada banyak kalau orang Jawa ya. Jadi ketika kita cukup, mau butuh apa aja cukup, itu lebih penting daripada banyak tapi dalam hati kita nggak merasa cukup. Nah itu yang kalau orang Jawa cukup itu lebih penting. Kemudian tadi neptu 15 disebutkan sebagai orang yang apa tadi ya, tegas, keras, dan berwibawa. Jadi dia salah satu yang kemungkinan kalau jadi pemimpin akan sangat bagus sekali. Jadi punya sifat tegas. Kita lihat apa sih pesan untuk orang-orang neptu 15. Prabu Salya, Dursasana, dan Durna. Aduh ini dua apa ya? Dua anggota Kurawa kayaknya. Prabu Salya Tumlawung ini sedang berada di persimpangan, kebimbangan besar, ketidakselarasan antara tindakan dan hati nurani, keberanian dalam mengambil resiko, menepati janji suci hingga mati. Jadi Prabu Salya itu dia benar-benar orang yang tepat janjinya ya. Ini saya rasa pesan untuk orang-orang neptu 15. Jadi tadi disebutkan bahwa dia orang yang tegas, kemudian tapi masih suka bertengkar, terutama untuk masalah sopan santun dan perkawinan, dan keras. Jadi ini kalau saya pesannya adalah bukan pikirkan baik-baik ya. Ketika kita berada di persimpangan pilihan, ini kebimbangan hati. Ketika kita menghadapi kebimbangan hati, mari kita berhenti sejenak. Jadi ketika ada di persimpangan itu kita diharuskan untuk berhenti sejenak. Kita lihat mau pilih jalan yang mana. Kemudian yang jelas kita harus menepati dharma, menepati janji kita.
Itu untuk orang-orang neptu 15. Kemudian Dursasana ini Durjono. Jadi Durjono itu tindakan tercela. Jadi termasuk bahasa kuno ya, Durjana. Ini artinya tindakan tercela. Ini di sini dituliskan bahwa nasib malang yang menimpa akibat kelancangan dalam bertindak dan bertutur kata. Jagalah kehormatan wanita. Jadi Dursasana itu yang waktu itu sebenarnya dia yang mencoba membuka bajunya Dewi Kunti di pertaruhan permainan dadu antara Pandawa dan Kurawa. Jadi dia mau melanggar kehormatan Dewi Kunti. Jadi kalau untuk orang-orang yang neptu 15, I don't know what are you in. Ranran nggak tahu kalian sedang apa, tapi yang paling penting adalah jangan bimbang ya. Kalau untuk kebaikan jangan bimbang. Kemudian jagalah kehormatan wanita. Wanita itu bisa siapa saja, bisa kalian sendiri, bisa ibu kalian, bisa saudara kalian, atau bisa bahkan orang lain yang kalian lihat sedang mengalami kesulitan. Kalau bisa kalian bantulah. Jadi ini pesan. Jadi mungkin ya Ranran nggak tahu kalian sedang di posisi apa ya. Tapi pesannya begitu, jagalah kehormatan wanita, jangan bertindak tercela, jangan asal ngomong. Atau kalau zaman sekarang mungkin jangan asal ngetik. Hati-hati ya, pakai jari ini hati-hati. Kemudian yang terakhir ini adalah Durno. Durno ini Darmo Wiyoto. Guru sejati memiliki kasih sayang adil kepada semua muridnya dalam mengajarkan ilmu. Jadi Durno itu adalah di sini Darmo Wiyoto itu artinya mengajarkan ilmu. Durno ini guru Pandawa dan Kurawa. Jadi gurunya antara Pandawa dan Kurawa ketika mereka masih belajar. Dan Durna ini termasuk guru yang gak adil, guru yang tidak adil. Jadi kalau kalian berada di posisi sebagai seorang yang orang yang membagikan ilmu, entah itu mengajar atau misalnya punya anak, atau misalnya kalian ada yang memandang kalian sebagai figur yang berilmu, ini pesannya adalah ajarkanlah dengan adil, jangan melihat latar belakang. Karena Durno itu yang melakukan ketidakadilan. Dia memerintahkan Bima untuk mencari air kesejatian, dan dia tahu bahwa untuk mencari itu bisa membuat Bima mati. Karena itu memang tujuannya si Durno. Dia lebih memilih mengajar kepada Kurawa karena Kurawa ini dianggap sebagai nantinya jadi raja. Jadi dia tidak adilnya di situ. Bahkan dia menolak beberapa murid yang ingin benar-benar belajar. Jadi itu untuk orang-orang neptu 15, tolong adil, kemudian jangan gerusa-gerusu bertindak ya. Ketika kalian berada di persimpangan, tolong pikirkan baik-baik jalan yang kalian pilih. Kemudian jangan bertindak durjana, jaga kehormatan wanita, jangan sampai kalian menjadi sebab atau menjadi lantaran seorang wanita sengsara.
Terus kemudian kalian juga harus adil kalau mengajar. Itu untuk neptu 15. Kita lanjutkan ke neptu 16. Neptu 16. Neptu 16 ini di sini disebutkan sebagai orang yang sangat sopan santun ya di primbon. Orang yang sangat sopan santun, kaya, oke. Kemudian banyak bicara, kemudian kreatif, tapi satu kekurangannya, orang neptu 16 dianggap sebagai orang yang kalau makan itu nggak punya batasan. Jadi dia kaya, kreatif, kemudian banyak bicara, sopan, tapi kalau makan nggak punya batasan. Itu untuk orang neptu 15. Nah, sekarang apa sih pesan dan bagaimana sifat orang neptu 16 dan kira-kira apa pesan orang-orang neptu 16 ya? Orang neptu 16. Apa pesannya untuk orang neptu 16 atau bagaimana sifatnya? Prabu Parikesit, Raden Antareja, dan Rukmukolo. Ada 2 orang raksasa di sini ya. Prabu Parikesit ini tatas tuntasing lelakon, paripurna yang indah dari derita yang berkepanjangan, siap untuk memulai lembaran baru. Ini saya kira pesan ya buat orang neptu 16. Mungkin kemarin-kemarin orang-orang yang lahir di neptu 16 ini sedang mengalami sesuatu yang gak enak atau penuh perjuangan hidupnya. Ini semoga sebagai cahaya baru bahwa kalian akan buka lembaran baru, akan ada the end dari ini kalian, dari struggle kalian, dan the end itu paripurna yang indah, jadi akhir yang indah. Jadi semoga itu yang akan terjadi pada teman-teman kita yang sudah berjuang, sudah mengalami penderitaan di neptu 16, yang lahir di neptu 16. Kemudian Raden Antareja ini Anderpati, meski dalam diam namun selalu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan memegang teguh nilai keutamaan. Jadi tadi disebutkan di primbon bahwa orang-orang neptu 16 itu merupakan orang-orang yang sopan santun, punya sopan santun tinggi. Kemudian mereka memang ditakdirkan untuk jadi orang kaya dan orang yang baik ya, sangat baik perilakunya. Bahkan dalam diam pun, di sini disebutkan dalam diam pun kalian sudah berjuang. Jadi kalau kalian kemarin menghadapi struggle, menghadapi kesulitan hidup, semoga ini bisa jadi kabar baik. Insya Allah, walaupun kemarin kalian diam saja, tapi kalian tetap menjaga keutamaan diri, dan insya Allah ini akan ada akhir yang indah yang menanti. Tapi ini ada 2 raksasa di sini dan pemaknaannya adalah mendapat berkah keberuntungan. Di sini dituliskan pesannya, halangan dan rintangan akan selalu ada di setiap perjalanan menuju keberhasilan. Kalahkan, maka niscaya keanugerahan akan didapat. Jadi ini saya rasa benar-benar positive outlook untuk rekan-rekan dari neptu 16. Mungkin kemarin kalian sakit atau kalian menghadapi masalah atau menghadapi kesulitan apapun. Di sini dijelaskan bahwa keberuntungan akan menghampiri ketika kalian bisa terus berjuang.
Jadi ini juga tanda perjuangan untuk menguatkan dua kartu di depan bahwa lembaran baru akan ada. Dan walaupun kalian kemarin itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya diam, tapi dalam diam kalian sudah menjaga keutamaan diri kalian, maka keberuntungan akan hadir. Jadi untuk rekan-rekan waktu 16, kalian adalah seorang pejuang, jangan menyerah. Insya Allah keberuntungan akan menghampiri. Oke, alhamdulillah ya. Bismillah, terus berjuang ya. Oke, kita lanjutkan ke Neptu 17. Neptu 17. Untuk orang-orang yang Neptu 17 ini merupakan orang biasanya dengan sifat yang diam, lekas putus asa, jadi apatis. Jika bekerja sering mencelakakan, sering difitnah orang, tidak senang jika ada orang yang menyamainya. Jadi Neptu 17 kok apa pengertiannya dari perempuan ini ya, entah bagaimana dia nggak bahagia banget nih hidupnya. Karena kalau yang dia merasa nggak tenang kalau ada orang lain yang menyamai, itu menurut Ranran berarti dia ada sesuatu dalam dirinya yang harus diperbaiki. Kemudian belum lagi dia lekas putus asa, terus kalau bekerja sering difitnah, kemudian sering celaka dalam pekerjaannya. Bukan celaka terus luka gitu, enggak ya, maksudnya celaka ini mungkin dapat kerugian atau sesuatu yang lain. Semoga saja ada jalan keluar untuk orang-orang Neptu 17. Pesan apa ya yang bisa diperbaiki untuk rekan-rekan yang lahir di Neptu 17 biar bisa keluar dari lingkaran apatis. Oke, Arimbi, Bathara Kala, dan Raden Setyaki. Arimbi, Sulistyo ing budi. Jadi kemudian ketulusan cinta tidak dapat dinilai dari paras fisik semata. Kisah sayang ibu akan menemani hingga akhir hayat anaknya. Orang-orang Neptu 17, saya kira pesannya di sini adalah kalau kalian terus menghadapi kesulitan dalam hidup, jangan putus asa, tapi cobalah kalian mendekati ibu kalian, karena bagaimanapun doa seorang ibu itu merupakan pembuka pintu rezeki kalian. Jadi didekati ibunya, jangan diajak adu argumen. Berilah cinta kalian kepada ibu kalian. Bahkan ketika ibu kalian mungkin punya dosa atau punya salah, bagaimanapun itu tetap ibu kalian. Bagaimana bentuk rupanya, bagaimana kelakuannya, tetap cinta ibu kalian ya. Karena ibu kalian itu doanya itu masih didengar oleh Tuhan bagaimanapun. Orang yang melahirkan kalian itu doanya masih didengar oleh Tuhan. Semoga ibu kalian mendoakan kalian yang baik-baik. Kemudian Bathara Kala di sini Bidung Api Rawang tadi ya. Luruskan niat untuk orang Neptu 17, luruskan niat. Jangan membiarkan niat kalian, pikiran kalian mempengaruhi usaha kalian. Kemudian yang terakhir ini adalah Raden Setyaki Wirotomo, menjadi kepercayaan yang dapat diandalkan, keberanian dalam membela kebenaran sejati. Ini sifat Raden Setyaki. Jadi menurut Ranran ini pesan untuk orang-orang Neptu 17. Kalau selama ini kalian menghadapi kesulitan dalam bekerja, kemudian kalian merasa sangat tidak beruntung, sekarang cobalah kalian mendekati ibu kalian,
mendekati ibu kalian dan memohon doa restunya. Walaupun mungkin kalian sekarang sudah jadi orang yang sangat berilmu ya, sangat berilmu, misalnya ilmunya sudah tinggi dan ibu kalian cuma orang biasa, tetap itu adalah ibu kalian. Kalian nggak boleh semau kalian. Kemudian untuk menghindari apatis tadi adalah kalian harus meluruskan niat. Ini untuk orang-orang nafsu 17. Dan ketika kalian mendapatkan kepercayaan, dijaga ya kepercayaannya. Jadi sebenarnya untuk keluar dari lingkaran nasib tidak baik itu banyak sekali caranya. Mulai dari niat, kemudian kalian juga harus menjaga tindakan, meminta doa kepada ibu dan orang-orang yang dekat dengan kalian, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kalian salahi, pernah kalian berbuat salah pada mereka. Walaupun mungkin kalian merasa nggak salah, tapi mungkin itu menyakiti hati mereka, dan ketika mereka berdoa didengarkan oleh Gusti Allah, itu bisa jadi membuat hidup kalian susah. Jadi kalian harus mulai memproses itu semua, dan saya tahu itu akan butuh effort yang sangat besar. Tapi jangan khawatir, ketika kalian mulai meluruskan niat, kemudian menjaga perilaku, insya Allah hasilnya akan baik. Itu untuk orang nafsu 17. Kita akan membaca berikutnya orang nafsu 18. Ini merupakan hitungan nafsu paling tinggi untuk perhitungan nafsu di Jawa. Jadi nafsu orang-orang yang lahir di nafsu 18 itu disebutkan sebagai orang yang pemberani tapi kurang hati-hati, kemudian bicara seenaknya. Walaupun dia bicara seenaknya, tapi kalau yang diajak ngomong itu melawan, dia akan mengalah. Jadi kayak macan mengaum, giginya ompong. Itu nafsu 18. Jadi dia orang yang berani, ngomong nggak mau kalah, tapi kalau yang diajak ngomong melawan ya dia diem jadinya, dan mungkin agak sembrono ya orangnya untuk nafsu 18. Oke, sekarang pesan apa untuk orang-orang nafsu 18? Arimi muncul lagi, kemudian Prabu Destarastara, Dewi Gendari. Jadi lagi-lagi Arimi muncul ya untuk orang-orang 18. Tapi sepertinya ini pesannya agak berbeda. Sulistyo M. Budi. Jadi Dewi Arimbi itu kisahnya itu adalah dia seorang raksesi ya bahasa Jawanya. Jadi raksasa wanita, tapi dia punya perilaku yang sangat baik, budi pekertinya itu sangat baik. Jadi selama ini kan kita selalu diajarkan bahwa raksasa itu biasanya bermuka buruk. Memang benar yang namanya raksasa itu, memang benar kita diceritani bahwa raksasa itu mukanya buruk, tapi itu tidak selalu menggambarkan siapa mereka. Raksasa itu sebenarnya nggak selalu berburuk rupa, cuma mereka memang besar. Kemudian sama seperti manusia, ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian satu lagi, manusia itu sebenarnya makhluk yang hanya memandang rupa ya sebenarnya. Tapi dari Arimbi ini kita belajar bahwa kita nggak boleh hanya memandang rupa. Walaupun Arimbi kelihatannya tidak cantik seperti ukuran kita sebagai seorang manusia, jadi ukuran cantik kita itu kayak apa itu kan sudah ada ya. Tapi Arimbi ini memiliki keutamaan sikap, dan Arimbi ini adalah istri dari Bima. Jadi mereka menikah karena cinta. Kemudian ini adalah ibunya Gatot Kaca, dan dia walaupun seorang raksasa, hatinya sangat lembut. Jadi jangan melihat sifat dari casingnya. Belum tentu orang yang cantik
baik, kelihatan tampan atau cantik fisiknya, itu adalah orang yang baik. Dan belum tentu orang yang kelihatannya biasa saja atau buruk di mata kita itu juga buruk kelakuannya. Jadi saya kira untuk neptu 18 itu adalah harus melihat lebih dalam dari hanya sekedar kulitnya. Mungkin itu. Kemudian ini ada Prabu Destarastra. Di sini ada kata wirang, artinya malu. Malu dalam arti bukan pemalu loh ya, bukan shy, tapi shame. Jangan biarkan ketidakadilan merajalela di hadapanmu. Ambillah tindakan tegas agar tidak mudah terhasut. Jangan sampai buta mata dan buta hati. Jadi Prabu Destarata ini adalah ayah dari para Kurawa. Dia diceritakan buta. Saya rasa hampir sama ya dengan kartu Arimbi yang saya tangkap. Saya tangkap vibe-nya. Untuk orang-orang neptu 18, tolong lihatlah lebih dalam dari hanya sekitar permukaannya saja. Dan kalau ada yang nggak benar yang terjadi di hadapan kalian, jangan sampai kalian buta atau sengaja membutakan diri. Kalian harus bisa bertindak yang benar, yang benar, daripada nanti kalian malu. Ini sebenarnya bukan orang jahat ya, Prabu Destarata ini bukan orang jahat. Dia orang yang baik, tapi karena dia membiarkan ketidakadilan, angkara murka dari anak-anaknya merajalela, dia akhirnya menanggung malu, dan juga menanggung kesedihan karena anak-anaknya meninggal satu persatu di padang Kurusetra. Dan yang terakhir ini kartunya adalah Dewi Gendari Besemake Payung. Pasalnya adalah jagalah martabat pasangan hidup, jangan bertindak culas memberikan pengaruh buruk, hindari mudah terhasut dan terus menuntut. Entah kenapa di dua kartu ini ada peringatan keras bahwa jangan mudah terhasut. Mungkin itulah pesannya ya. Jadi intinya para Kurawa, ketika dia menikah dengan Prabu Destarata, dia memilih menutup matanya. Jadi sebagai bentuk kesetiaan ya waktu dicerita. Tapi kalau saya melihat itu perlambang bahwa dia juga memilih membiarkan kelakuan buruk anak-anaknya itu merajalela. Jadi dia juga terhasut. Jadi untuk orang-orang neptu 18, ini pesannya adalah jangan mudah terhasut, jangan melihat sesuatu hanya dari permukaannya saja, dari fisiknya saja, tapi kalian harus melihat kebenaran dari kebenaran itu sendiri. Jadi jangan hanya mendengarkan katanya, dan jangan biarkan hal buruk merajalela. Itu pesan untuk orang-orang neptu 18. Oke, kita sudah di neptu terakhir ya. Neptu paling banyak ini, paling tinggi nilainya. Perhitungan neptu sudah berakhir. Sebelum berakhir, jadi begini, tadi kan Lala selalu membacakan dari sifat dari primbon, kemudian membaca dari kartu ya. Jadi nenek moyang kita itu punya suatu ilmu. Nenek moyang kita itu punya suatu ilmu yang disebut ilmu Titan. Ilmu Titan ini sebenarnya kalau di pendidikan kita yang kita agung-agungkan sebagai sains, itu adalah ilmu statistika probabilitas.
Jadi nenek moyang kita mungkin tidak mengenal perhitungan seperti kita mengenal statistika, tapi mereka sudah mengembangkan ilmu statistika mereka sendiri. Dan ilmu Titan itu bukan ilmu klinik ya, bukan ilmu klinik yang apa seperti selama ini didengung-dengungkan bahwa orang Jawa itu orang yang klinik, memuja setan kayak gitu. Enggak ya. Jadi ilmu Titan ini merupakan ilmu hasil fikir, olah fikir dari nenek moyang kita, dengan cara mereka mengamati probabilitas yang keluar ketika orang itu lahir. Misalnya kalau tadi dari Neptu ya, orang itu lahir dengan Neptu sekian, itu biasanya probabilitasnya akan jadi seperti apa. Dan tentu saja yang namanya ilmu Titan itu tidak dibangun dalam waktu pendek ya, tidak seperti ceritanya bahwa nenek moyang kita itu bertapa sehari semalam langsung dapat ilmu. Enggak, ini dikembangkan sudah beratus-ratus bahkan mungkin beribu-ribu tahun sehingga sampai puncaknya sekarang ini. Jadi itu yang disebut dengan ilmu Titan. Jadi bukan ilmu kerjasama dengan jin gitu, enggak ya. Itu kadang-kadang yang membuat orang-orang yang tidak tahu itu mudah sekali terhasut dengan pemikiran-pemikiran. Karena begini, orang-orang yang tidak tahu secara mendalam, itu mereka selalu memandang buruk. Jadi memandang buruk. Kalau kita tidak kenal, biasanya kita akan takut. Itulah yang terjadi dengan kita, generasi muda ini. Kita selalu dibenturkan seakan-akan kita harus memilih antara sains modern yang kita sukai sekarang dengan ilmu-ilmu dari leluhur kita. Padahal kita nggak harus memilih salah satu, kita bisa punya semuanya. Jadi itu. Oh ya, kita lanjutkan untuk pesan hari ini. Kalau kemarin kan di part 1 udah ya pesan untuk hari itu. Sekarang Raran ingin buka beberapa kartu untuk membaca pesan apa sih hari ini. Semoga yang melihat pesan ini di hari ini akan mendapat keberuntungan ya. Aduh, kok yang keluar Sengkuni. Ini penghasut ya, Sengkuni ini penghasutnya. Oke. Tindak culiko. Jadi tindakannya nggak benar. Sengkuni. Akibat buruk yang diterima karena ulah sendiri. Dendam dan kebencian yang terpendam hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Sifat iri, dengki, serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tertentu tidak akan membawa keberkahan. Saya kira pesannya sudah sangat clear ya. Sudah sangat clear untuk Sengkuni ini. Jangan seperti Sengkuni. Jadi Sengkuni siapa sih sebenarnya Sengkuni? Sengkuni ini yang jadi penyebab perang Baratayuda. Jadi dia adalah entah bagaimana Sengkuni ini sangat tidak suka sama Pandowo, dan dia menghasut Kurawa untuk menyelakai Pandowo sejak Pandowo kecil. Mungkin Sengkuni itu punya dendam sama orang tuanya Pandowo. Dia merasa iri hati sama ilmu yang dimiliki oleh salah satu orang tua Pandowo. Kemudian Dewi Kunti, luhur ing budi, tidak perlu memaksakan diri jika belum saatnya tiba. Keingintahuan berlebih akan membawa ke dalam situasi yang menyulitkan. Kebesaran hati untuk rela menerima, kasih sayang tulus tanpa membedakan, penuh perjuangan dan pengorbanan hidup. Untuk Dewi Kunti. Kemudian yang terakhir ini adalah
Prabu Palosoro Witorogo mengolah laku spiritual sejak dini, menggunakan keahlian dalam menolong sesama, keluhuran budi dalam menerima suatu takdir. Jadi kalau dilihat dari kartu-kartu ini adalah pesan buat teman-teman Ranran untuk tidak menjadi seorang sengkuni yang suka menghasut, tapi memilih menjadi ksatria. Dia yang punya budi pekerti yang luhur, kemudian memiliki cinta yang mendalam dan mau menolong sesama. Kemudian juga olah laku spiritual. Olah laku spiritual ini bukan berarti kita terus menyembah berhala-berhala ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita mulai melihat ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalau orang Jawa itu mereka selalu didorong untuk memperdalam olah laku spiritual. Bukan berarti orang Jawa terus nyembah jin atau apa gitu, enggak. Maksudnya di sini adalah kita selalu memikirkan, bertafakur atau semadi, atau kalau bahasa kerennya sekarang itu apa namanya? Meditasi. Itu berpikir akan tindakan kita, mengolah mental, mengolah spiritual. Berpikir apa yang kita katakan, apa tindakan kita untuk menjaga laku utama. Jadi untuk menjaga perilaku yang utama, menjaga perilaku baik. Jadi itu pesannya. Dan menerima takdir, jadi semeleh. Jadi kalau belum saatnya ya kita bersabar sebentar, mungkin sebentar lagi akan tiba saatnya. Jadi itu pesan untuk hari ini ya, untuk teman-teman Ranran, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu ikuti channelnya Rinrin dan Ranran. Semoga memiliki manfaat buat teman-teman semua, dan silahkan komen, share, and jangan lupa like untuk channel ini. Siapa tahu ada teman-teman kita yang membutuhkan untuk mendengar pesan-pesan ini. Terima kasih. Ingat, Ranran itu hanya manusia, hanya menyampaikan pesan. Jadi kebenaran itu hanya milik Gusti Allah.